يفقه في الدين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم امين. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk kembali bermajelis, bermuajahah dalam rangka tafaqquh fiddin, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita, itu membahas kitab Fathul Qaribil Mujib yang ditulis oleh Al-Allamah Ibnu Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang mana kitab ini membahas atau mensyarah dari kitab Matan Abu Syuja yang cukup masyhur dalam masalah fikih. Dan insyaallah pada pembahasan malam hari ini kita akan memasuki satu pembahasan tentang masalah istinja dan adab buang hajat. Yang mana di sini qala al-musannifu al-imam al-'allamah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dharain amin. Faslun, pasal yang baru fil istinja'i, dalam masalah istinja. Wa adabi qadil hajati, dan adab orang yang membuang hajat. Beliau mengatakan wal istinja'u, dan istinja, wa huwa, dan asal katanya min najawtu asyai'a, berasal dari kata najayanju, najawtu asyai'a ay qata'tuhu, maksudnya aku memotongnya. Faka'annal mustanji, maka seolah-olah orang yang istinja yaqta'u bihi, memutus dengan istinjanya al-adza, keburukan, an nafsihi, dari dirinya. Maka di sini beliau menyampaikan tentang pengertian dari istinja. Dalam bahasa Arab, istinja berasal dari kata najayanju. Maknanya najayanju ini bisa bermakna najah, yaitu keberhasilan, bisa bermakna al-qata', artinya memotong. Ini salah satu contoh keluasan bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab itu terkadang satu kata yang sama itu artinya berbeda ketika diletakkan pada konteks yang berbeda. Ya, ketika diletakkan pada konteks yang berbeda. Ya, katanya sama. Ya, katanya sama persis, tapi ketika diletakkan pada konteks yang berbeda, maknanya jadi berbeda. Maka ketika dikatakan najautu syai', najautu syai', maknanya adalah qata'tuhu, saya memotong. Ya, jadi bisa salah satu maknanya adalah memotong. Ya, maknanya adalah memotong. Maka diambillah dari kata naja ini kata istinja. Kata istinja yang mana seolah-olah orang yang beristinja ini memotong keburukan, ya, dari dirinya. Maksudnya keburukan di sini adalah kotoran yang ada di dalam dirinya. Ya, kotoran yang ada dalam dirinya. Itu adalah makna secara bahasa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullah ta'ala di sini, yang disebutkan oleh musannif. Adapun secara syar'i, dalam istilah fikih, apa itu istinja? Dalam istilah fikih, istinja itu adalah izalatul kharijin najisil mulawwithi minal farji anil farji bima'in aw hajar. Istinja itu dalam istilah fikih dia adalah izalatul kharij, membersihkan sesuatu yang keluar, an-najisi, yang najis, al-mulawwifi, yang
mengotori minal farji, yang keluar dari farji. Farji itu maknanya dubur dan kubul, dubur dan kemaluan. Anil farji, dibersihkan dari farji. Jadi membersihkan sesuatu yang keluar dari farji dan membersihkannya hanya di farji saja. Bima'in au hajar, dengan air atau batu, bisyurutihi, dengan syarat-syarat batu tersebut. Itu adalah makna dari istinja, ya, makna dari istinja. Dan biasanya dalam fikih ada 3 istilah dalam masalah pembahasan ini. Kadang disebut al-istinja, kadang disebut juga al-istitobah. Al-istitobah, kadang disebut istitobah, berasal dari kata thayyib, ya, berasal dari kata thayyib. Kenapa berasal dari kata thayyib? Karena thayyib maknanya adalah suatu hal kebaikan. Maka seolah-olah orang istinja itu sedang mencari kebaikan untuk dirinya dengan mengeluarkan kotoran yang ada pada dirinya. Ya, dalam bab fikih disebut, kadang ada yang menyebutkan dengan babul istitobah misalkan. Istilah yang ketiga kadang juga digunakan kata al-istijmar. Al-istijmar. Ya. Rasulullah mengatakan, "Wa man istajmara fal yutir." Siapa yang istijmar, hendaknya dia mengganjilkan. Jadi ada 3 istilah untuk pembahasan kalau bahasa kita cebok, ya. Ada istinja, istitobah, kemudian al-istijmar. Kalau istijmar berasal dari kata al-jimar. Al-jimar maknanya adalah al-hasso as-saghir, kerikil atau batu yang kecil. Ya, makanya disebut lempar jumroh, ya. Al-jamr berasal dari batu atau kerikil yang kecil, ya. Taib. Kenapa? Karena biasanya orang yang beristijmar itu menggunakan batu yang kecil, menggunakan batu yang kecil. Ala kulli hal, itu 3 istilah yang dipakai untuk pembahasan ini. Taib. Biasanya kalau untuk istinja dan istitobah, ketika orang menggunakan lafadz istinja atau istitobah, kalau dalam kitab fikih, yang terbayangkan adalah ceboknya itu dengan air atau batu. Tapi kalau biasanya menggunakan kata istijmar, maka kata istijmar ini hanya digunakan untuk yang cebok menggunakan batu atau yang sejenisnya saja. Tidak dikatakan saya beristijmar dengan air. Nah, ini salah, ya, kurang tepat, ya, bukan salah, kurang tepat. Ya, kalau istijmar hanya untuk batu saja, tapi sama maknanya adalah, ya, membersihkan kotoran dari kubul atau dubur. Maka di sini agama Islam adalah agama yang sempurna. Bahkan dalam masalah buang hajat atau cebok saja, tata cara buang hajat itu disampaikan oleh Islam. Disampaikan oleh Islam. Ya. Di antaranya, suatu ketika sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah ditanya, ya, ya, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-khira'ah. Ya, beliau pernah ditanya, ya, katanya nabimu itu mengajari semua hal, sampai masalah kotoran pun diajari. Ya, masalah kotoran pun diajari. Maka sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, ajal, iya benar, Nabi kita itu Rasulullah SAW mengajari semua hal dalam kehidupan ini, bahkan sampai buang hajat pun diajari. Kemudian beliau mengatakan, laqad nahana an nastaqbilal qiblah li ghaitin aw baul. Nabi itu, ya, mengelarang kita untuk menghadap kiblat ketika buang hajat, baik buang air besar atau air kecil. Au an-nastanja bil yamin. Dan Nabi juga melarang kita dari istinja atau cebok dengan tangan kanan.
Au an nastanjiya bi aqal min thalathati ahjar, atau beristinja kurang dari 3 batu. Au an nastanjiya bi raji'in au bi 'adwin, dan melarang kita untuk istinja dengan kotoran ataupun dengan tulang. Baik. Jadi itu adalah makna dari istinja. Kemudian beliau melanjutkan, qala al-musannif rahimahullah taala wajibun. Nah, kemudian beliau menyampaikan hukumnya. Sekarang membahas masalah apa? Hukum istinja. Apa hukum istinja? Wajibun, dia adalah wajib, min khurujil bauli, dari keluarnya kencing, wal ghaiti, dan kotoran, bil ma'i awil hajari, dengan air ataupun batu. Wa ma fi ma'nahu, dan apa yang seperti batu, min kulli jamidin, dari sesuatu yang padat, tahirin, yang suci, qali'in, yang menghilangkan, yang bisa menghilangkan, ghairi muhtaramin, yang tidak dimuliakan. Maka di sini beliau menyampaikan berikutnya adalah masalah hukumnya. Hukumnya apa? Hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Wajib kalau dalam pembahasan usul fikih dibagi 2. Al-wajib 'alal faur dan juga al-wajib 'ala tarahi, istilahnya gitu. Apakah wajib itu langsung ataukah bisa ditunda? Makanya orang itu habis buang air, apakah setelah buang air langsung harus wajib cebok atau masih bisa ditunda? Maka di sini wajibnya adalah al-wajibun 'ala tarahi, wajib tapi masih bisa ditunda. Dia wajib 'alal faur indal hajah, dia itu wajib ketika memang dibutuhkan, untuk hal-hal yang memang dipersyaratkan kesucian dirinya, ya. Atau pada hal-hal dalam masalah ibadah. Maka boleh misalkan orang habis cebok, habis buang air, kemudian dia tunda ceboknya misalkan gitu ya, dia tunda ceboknya karena dia nggak ngapain, masih ya di rumah saja dan nggak ngapa-ngapain, nggak ngapa-ngapain. Apakah dia berdosa? Tidak. Lo katanya wajib ya, tapi wajib 'ala tarahi. Dia menjadi wajib ketika dibutuhkan. Iya, karena ini berkaitan dengan membersihkan najis. Membersihkan apa? Najis. Maka dia menjadi wajib ketika dirinya dituntut untuk suci. Baik. Kemudian beliau mengatakan min khurujil bauli wal ghaid. Ya. Istinja ini berlaku untuk keluarnya air kencing dan juga kotoran. Air kencing dan juga kotoran. Baik, apakah hanya itu saja? Tidak. Kencing dan kotoran ini hanya salah satu contoh. Intinya adalah pokoknya sesuatu itu keluar dari farji, dari kemaluan atau duburnya, dan dia najis, maka dia istinja. Hukumnya wajib tadi, karena dia najis. Ya, karena dia najis. Kalau nggak najis ya nggak perlu istinja. Kentut misalkan keluar angin, wajib istinja? Enggak, karena kentut suci. Nggak ada ulama yang mengatakan kentut najis, ya, nggak ada wujudnya. Ya, maka seperti contohnya keluar air madhi, wajib istinja karena dia najis. Wadi, wajib istinja. Keluar darah, wajib istinja. Iya, wajib apa? Istinja. Baik. Kemudian beliau mengatakan bil mai awil hajar, dengan air atau batu. Dengan air atau batu, wa ma fi ma'nahu, atau yang semakna dengan batu. Nah, jadi sekarang pembahasan tentang masalah apakah
sesuatu yang bisa digunakan untuk cebok ini. Yang bisa digunakan untuk cebok, hukum asalnya adalah air. Ya, hukum asalnya adalah air. Karena air ini adalah memang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan, ya. Ya. Dalam ayat disebutkan, "Wa anzalna minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi." Atau kama qala Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, bahwasanya Allah turunkan air itu supaya kalian bisa bersuci dengan air. Baik. Kemudian juga diperbolehkan dengan batu. Juga diperbolehkan dengan batu. Ya. Baik. Apakah hanya terbatas pada batu? Yang ada di dalam dalilnya, dalam nasnya, dalam hadis yang disebutkan batu. Ya, yang disebutkan batu, al-hajar, ya, batu. Maka apakah hanya terbatas pada batu? Tidak. Maka di sini ada yang namanya qiyas. Ya, ada yang namanya qiyas. Dalam pembahasan usul fikih ada istilahnya itu, dalil itu apa? Dalil itu dari mana? Dalil itu yang pokok yang disepakati oleh para ulama ada 4. Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Maka semua hal yang semakna dengan batu bisa digunakan untuk bersuci juga. Apa yang semakna dengan batu? Maka ada persyaratannya. Beliau mengatakan min kulli jamidin. Yang pertama, dia harus sesuatu yang padat, bukan cair. Ya, bukan cair. Maka dia sesuatu yang padat, benda padat, bukan benda cair. Ya, madu atau misalkan minyak itu benda cair, cairan. Tapi kalau benda padat ya yang bukan cairan. Dia harus benda padat. Maka tidak boleh istinja menggunakan cairan. Beda ya antara air dengan cairan, ya. Tidak boleh menggunakan dengan cairan. Ya, menggunakan cairan saja maka tidak boleh. Ya, menggunakan cairan saja maka tidak boleh. Misalkan hanya pakai sabun cair saja, nggak bisa. Ya, maka tidak bisa. Kemudian dia yang kedua, tahir, harus suci. Harus suci. Ya, kalau tidak suci atau najis maka tidak boleh digunakan untuk istinja. Ya. Maka tidak boleh beristinja dengan sesuatu yang najis. Sesuatu yang najis. Makanya tadi di dalam hadis Salman Al-Farisi ketika ditanya, kemudian beliau menyampaikan beberapa adab istinja, di antaranya beliau mengatakan wala nastanji biraji'in au 'adhm. Dan Nabi melarang kita untuk beristinja dengan roji'. Roji' itu kotoran hewan yang sudah kering seperti membatu, tapi dia kotoran. Maka meskipun dia seperti batu, nggak boleh digunakan apa? Untuk istinja. Kenapa? Karena dia najis. Syarat berikutnya, qali'in, dia bisa membersihkan. Dia bisa membersihkan. Jadi kalau misalkan diusapkan kepada sesuatu, ya, itu bisa membawa sesuatu yang dia usapi tadi. Tapi kalau misalkan tidak bisa, maka tidak boleh. Contohnya apa? Contohnya misalkan pakai kaca kan licin. Ya, kalau diusapkan pada sesuatu, ya dia tidak akan mengangkat sesuatu itu. Ya, dia malah memperkotornya. Ya. Atau yang semisalnya seperti batu yang sangat-sangat halus, ya, yang sudah dipoles dengan rumah hingga seperti kaca, maka ini juga tidak bisa. Kemudian beliau melanjutkan syarat berikutnya, ghairu muhtaram, dia bukan sesuatu yang dimuliakan atau dihormati. Contohnya apa? Contohnya seperti makanan. Nggak boleh orang istinja dengan makanan. Ya, orang istinja dengan makanan. Dalilnya apa? Ya, dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk beristinja dengan 'adhm. Kemudian beliau mengatakan dalam satu hadis, ya, adapun al-'adhm, al-idham atau tulang belulang itu fa innahu zada ikhwanikum minal jin,
karena dia itu adalah makanan saudara kalian dari bangsa jin. Nabi menyebutkan alasannya, dia itu makannya jin, maka jangan dipakai istinja. Wong makanannya jin saja nggak boleh, apalagi makanan manusia. Ini namanya qiyausul aula. Yang ini aja nggak boleh, apalagi ini. Gitu. Baik. Kemudian beliau menyebutkan, membahas tentang tata cara dalam beristinja. Atau sebelum itu mungkin salah satu contohnya apa yang bisa digunakan istinja yang memenuhi syarat-syarat tadi, diantaranya bisa dipakai adalah seperti yang kita katakan, tisu itu sudah masuk kriterianya, dia jamid, qali', tahir, ghair muhtaram. Ya, tisu atau mungkin kain yang kasar ya, kain yang kasar ya, atau yang semisalnya. Baik, kemudian beliau menyebutkan bagaimana tata cara beristinja. Beliau lanjutkan, walakin al-afdalu, akan tetapi yang utama, an yastanjia, hendaknya dia beristinja awalan, pertama, bil ahjari, dengan batu dahulu, thumma yutbi'uha, kemudian melanjutkannya, thaniyan, kedua atau berikutnya, bil ma'i, dengan air. Jadi yang paling afdol ya, yang paling afdol adalah didobel antara istinja dengan batu dan juga dengan air. Kalau mungkin hari ini ya pakai tisu kemudian pakai air. Ya. Itu yang paling afdol. Ya, itu yang paling afdol. Para menyebutkan hikmahnya, kenapa? Hikmahnya supaya tangan ini tidak langsung menyentuh pada kotoran. Ya. Karena para ulama mengatakan hajar atau batu atau yang semisalnya itu ketika digunakan untuk istinja, fungsinya adalah untuk menghilangkan wujudnya. Tapi kalau batu nggak mungkin menghilangkan bekasnya, pasti masih ada bekasnya. Tapi wujudnya, ya, wujudnya itu insya Allah sudah menghilang. Ya, tinggal bekasnya saja. Nah, itu yang baru disucikan dengan air. Baik, maka yang afdal adalah dengan batu dulu, kemudian setelah itu atau yang semisalnya seperti itu tisu, kemudian apa? Dengan air. Kemudian beliau melanjutkan, wal wajibu, dan yang wajib, salasu masahatin, 3 usapan, walau bi salasati atrafi hajarin wahidin, meskipun itu dari sisi yang berbeda dari satu batu. Jadi kalau misalkan orang menggunakan batu atau yang semisalnya atau tisu, ya kalau zaman dulu batu ya, maka dipersyaratkan minimal harus 3 usapan minimal. Ya, tidak boleh kurang dari itu. Tidak boleh kurang dari itu. Kalau misalkan masih ada wujudnya atau masih ada wujudnya, maka harus menambah. Ya, maka harus menambah. Minimal itu tadi disebutkan kalau memang sudah hilang wujudnya dengan 3 kali usapan. Tapi kalau masih ada wujudnya, maka wajib untuk ditambahi. Ya. Baik, apa alasannya minimal adalah 3? Alasannya adalah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Ad-Darqutni dalam kitab sunahnya dan juga selainnya. Rasulullah SAW menyebutkan, la yastanji ahadukum biduni thalathati ahjar, janganlah istinja salah seorang dari kalian kurang dari 3 batu. Thalathati ahjar, kurang dari 3 batu, maka nggak boleh kurang dari 3 batu. Dan juga hadis Salman Al-Farisi tadi yang di awal kita sebutkan, di situ beliau mengatakan au annastanjiya bi aqal min thalathati ahjar, dan kami dilarang untuk istinja menggunakan kurang dari 3 batu. Baik. Dan para ulama, para fuqaha menyampaikan di sini, apakah memang harus membawa 3 batu? Apakah harus membawa 3 batu? Karena di dalam hadis sebutkan thalathati ahjar, 3 batu. Apakah memang harus 3? Maka para fuqaha mengatakan enggak harus 3. Titik poinnya adalah usapan. Kalau batunya itu besar, memiliki 3 sisi, dia mengusap dengan satu sisi, kemudian mengusap dengan sisi yang lain yang masih suci, maka itu pun diperbolehkan.
Baik, apa dalilnya kalau nggak harus 3 batu? Padahal Nabi mengatakan jangan beristinja kecuali 3 batu. Dalilnya adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah diperintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau buang hajat, Ibnu Mas'ud tolong carikan batu. Dicarikan batu cuma nemu 2, nggak nemu yang lainnya. Akhirnya salah satunya nemu rauf, nemu kotoran onta yang sudah mengering yang padat seperti batu. Maka dibawa 2 batu dan 1 kotoran tadi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil 2 batu dan membuang kotorannya, dan beliau mengatakan innahu riks, itu najis. Maka beliau cuma menggunakan 2 batu. Ya. Maka di sini istilahnya jam'an bainal adillah, mengumpulkan dalil yang ada dalam satu kasus, kemudian dicari bagaimana mengkompromikan dalil yang ada. Maka titik poinnya di sini adalah masalah apa? Usapan. Ya. Makanya beliau mengatakan di sini seperti itu. Walau bi thalathati atrafi hajarin wahid. Kemudian beliau mengatakan wa yajuzu dan boleh an yaktasira al mustanji. Ya, jadi cara pertama adalah dengan menggabungkan antara batu dan air. Kemudian cara yang kedua wa yajuzu dan boleh an yaktasira al mustanji, mencukupkan diri orang yang beristinja alal mai, dengan air saja. Maka cara yang kedua adalah dengan air saja tanpa ada batunya. Ya. Cara yang ketiga au ala salasati ahjarin, atau dengan 3 batu. Cara yang ketiga hanya dengan batu saja. Ya. Kemudian beliau melanjutkan yunki bihinnal mahalla. Ya, yunki bihinnal mahalla, dengan syarat 3 batu tadi bisa membersihkan tempat najisnya itu. Kalau misalkan ya, beliau mengatakan in hasalal inqa'u biha, jika memang bisa bersih dengan 3 batu atau 3 usapan tadi. Wa illa, kalau tidak bersih, misalkan masih ada wujud kotorannya, zada alaiha, maka ditambahi lagi. Ya, ditambahi lagi usapannya hatta yunqi, ya, au hatta yunqa, sampai dia dibersihkan, dibersihkan. Ya. Wa yusannu ba'da dzalika, dan dianjurkan setelah itu at-tatslif. Ya. At-tatslif di sini maknanya adalah al-itar atau mengganjilkan. Jadi misalkan mengusap dengan 3 kali usapan, masih ada wujud najisnya, ditambahi lagi. Ya, tambahi lagi sampai yang ke-6 misalkan, baru bersih. Maka dianjurkan nambahi 1. Ya, dianjurkan nambahi 1. Pokoknya diusahakan apa? Al-itar atau dengan hitungan ganjil. Ya, dengan hitungan ganjil. Ya. Baik, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan, ya, wa man istazmara falyutir, siapa yang istinja hendaknya dia apa? Mengganjilkan bilangan istinjanya. Fa idza arada al-iktisar, ya. Jadi tadi kan ada 3 cara, dengan menggabungkan atau dengan air saja atau dengan batu saja. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih afdal, air atau batu? Maka di sini beliau mengatakan fa idza arada al-iktisar, jika dia menginginkan mencukupkan diri ala ahadihima, milih salah satu dari batu atau air, fal ma'u afdalu, maka yang lebih utama dengan air saja. Ya, lebih utama dengan air saja. Ya, dengan air saja. Ya. Dan sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwasanya sahabat Anas bin Malik, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahabat Anas bin Malik beliau membawa satu wadah air dan sebuah kayu. Ya, sebuah kayu. Ya. Dengan harapan kayu tadi mungkin bisa dipakai untuk istinja gitu. Nah, ternyata Nabi SAW beristinjanya dengan air. Ya, beliau memilih dengan air. Maka kalau mau memilih salah satu, apakah dengan batu atau dengan air, maka yang lebih afdal adalah dengan air. Kenapa beliau mengatakan li'annahu yuzilu 'ainan najasati wa atharaha? Karena air itu bisa menghilangkan wujud najis dan bekasnya.
Adapun batu atau yang semisalnya itu hanya menghilangkan wujud najisnya saja, tapi bekasnya pasti masih ada, ya, bekasnya pasti masih ada. Kemudian beliau menyampaikan, ya, kalau misalkan seseorang memilih dengan batu, memilih istinja dengan batu, maka ada beberapa syarat supaya diperbolehkan istinja dengan batu saja. Kalau dengan air nggak ada syarat, karena air itu hukum asal. Hukum asal. Tapi kalau batu maka ada syarat-syarat tambahan yang disebutkan oleh para fuqaha. Beliau mengatakan, nah, syarat-syarat beristinja dengan batu apa saja? Wa syartu ijza'il istinja'i bil hajar. Dan syarat kebolehan orang istinja dengan batu saja atau yang semisalnya seperti tisu dan yang semisalnya. Syaratnya, maka beliau menyampaikan, yang pertama, an la yajifal kharijun najisu. Ya. Syarat yang pertama adalah sesuatu yang keluar yang najis tadi belum mengering. Maka kalau sudah mengering tidak bisa menggunakan batu. Misalkan nyuwun sewu, orang pipis, orang kencing, habis itu kering. Pertanyaannya, apakah kira-kira tisu tadi bisa menghilangkan bekas kencing yang sudah kering? Ya, nggak bisa, karena yang tersisa hanya bekasnya. Nih, nggak bisa, yang tersisa hanya bekas mah. Maka untuk menghilangkan bekas dengan apa? Dengan air. Tadi kita sebutkan bahwasanya batu itu hanya untuk li'ainin najasah, ain, wujud najisnya. Kalau bekas nggak bisa, ya, bekas najis nggak bisa. Baik, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wala yantaqilu, dan tidak berpindah najis tadi an mahalli khurujihi, dari tempat keluarnya, ya, dari tempat keluarnya. Kalau misalkan najisnya sudah berpindah ke tempat lain, misalkan kencing, terus kencingnya kena kaki, bolehkah membersihkan kaki yang kena air kencing dengan batu? Nggak bisa, harus pakai air. Karena batu hanya dipakai di dalam hadis-hadis yang ada atau yang semisalnya untuk istinja, dan istinja itu tidak menghilangkan najis secara umum, tidak. Istinja itu hanya menghilangkan najis yang ada pada tempat keluarnya, di sekitar tempat keluarnya. Baik. Syarat yang ketiga, wala yatra'u alaihi, dan tidak mengenainya najisun akharun ajnabiyun anhu, tidak bercampur dengan najis yang keluar tadi, najis lain yang di luar itu, ya, najis lain yang di luar itu. Atau juga apa? Atau juga sesuatu yang suci tapi unsur di luar dari tubuhnya, atau unsur di luar yang keluar dari tempat keluarnya najis tadi, ya. Maka misalkan ketika najis tadi sudah terkena unsur luar, ya, sudah terkena unsur luar misalnya, ya, misalkan terkena sabun, ya, atau apa, maka di situ menggunakan air, ya, di situ menggunakan air, sudah tidak bisa lagi menggunakan tisu. Ya, mungkin untuk membersihkan saja, ya bisa, nanti yang penting apa? Ada airnya, ya, karena air ini titik sucinya di air tadi, ya, titik sucinya adalah di air tadi. Kemudian beliau mengatakan, fa in intafa syaratun min dzalika, kalau misalkan beberapa syarat tadi tidak terpenuhi, ta'ayyanal ma', maka harus menggunakan air dalam mensucikannya. Tapi kalau untuk membersihkan saja, ya boleh, dipersilahkan, ya, untuk membersihkan saja maka diperbolehkan, dipersilahkan, ya. Tapi untuk mensucikan maka harus dengan air. Baik, ini adalah beberapa hal yang berhubungan dengan istinja, dan beliau kemudian menyebutkan tata cara, adab, ya, adab-adab yang hendaknya diperhatikan ketika orang membuang hajatnya, ya. Beberapa adab yang
perlu diperhatikan ketika seorang membuang hadatnya. Maka di sini pembahasan berikutnya adalah adab buang hajat. Yang pertama, wa yajtanibu, dan menghindari, wujuban, secara wajib, qadil hajati, orang yang buang hajat, istiqbalal qiblati, menghadap kiblat, al-ana, sekarang, wahyal ka'batu, dan dia adalah Ka'bah, ya, maksudnya menghadap Ka'bah, wastidbaraha, dan membelakangi Ka'bah, fis sahra'i, di padang pasir, ya. Illam yakun, jika tidak ada, bainahu wa bainal kiblati, antara dirinya dan antara kiblat, satirun, penghalang atau penutup, aukana, atau ada penutup, walam yablugh sulusai wira'in, tapi tidak mencapai tingginya itu, ya, tidak mencapai tingginya itu 2/3 dhira', ya, 2/3 dhira', ya, sekitar 100 cm, ya. Au balaghahuma, atau tingginya penghalangnya antara dirinya dengan kiblat itu ada penghalang mencapai sulusai dhira', atau sekitar 100 cm, ya. Wa ba'uda anhu, tapi jaraknya, ya, antara dirinya dengan penghalang tadi, aktsara min salasati adru', lebih dari 3 dhira' bi dhira'il adami, dengan dhira'nya atau satu hasta dari tangan manusia, ya, sekitar 150 cm. Kama qala ba'duhum, sebagaimana yang disebutkan sebagiannya. Taib. Maka di sini adab yang pertama adalah tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini adab yang pertama ketika buang hajat. Apakah mutlak? Ada perincian. Ya, ada perincian. Kalau misalkan dia berada di tanah lapang, maka haram hukumnya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, kecuali dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, harus ada penghalang antara dirinya dengan kiblat. Ini padang bebas, ya, di tanah lapang atau di padang pasir. Dia haram hukumnya menghadap kiblat kecuali dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, harus ada penghalang. Syarat yang kedua, tinggi penghalangnya tidak kurang dari 2/3 dhira', yaitu sekitar 100 cm, ya, 100 cm, ya, pokoknya mencukupi menutup dirinya dengan alat kemaluannya atau yang semisalnya, ya, tempat buang hajatnya, dan juga sebagian dari badannya, ya. Syarat yang ketiga, jarak antara dirinya dengan satir, dengan penutup tadi, tidak lebih dari 3 dhira', ya, sekitar 150 cm. Jadi jaraknya dekat, supaya apa? Supaya tidak terlihat, ya. Kalau misalkan sudah melakukan seperti itu, ya, maka diperbolehkan, tapi ini khilaful aula, kurang afdol. Kalau bisa dijauhi, ya, kalau bisa dijauhi buang hajat di tempat terbuka. Oke, itu yang pertama. Kalau misalkan dia berada di tanah lapang, ya. Kemudian kondisi yang kedua, kalau dia berada di dalam bangunan yang dikhususkan untuk buang hajat, maka tidak ada keharaman, kemakruhan sama sekali, diperbolehkan menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, membelakangi atau tidak membelakangi. Hukumnya sama saja. Kalau di tempat yang memang dikhususkan untuk buang hajat dan ada pembatasnya, seperti yang kita tahu sekarang di toilet dan semisalnya. Jadi kalau buang hajat menghadap kiblat boleh, kalau di dalam toilet memang, karena dia adalah tempat mu'addun lil qada'il hajah, istilahnya tempat yang disediakan untuk buang hajat. Karena sahabat Ibnu Umar
ya, beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika buang hajat di rumahnya Hafsah, di rumah ya, di rumah ada tempat untuk buang hajat. Tidak sengaja Ibnu Umar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajat, beliau menghadap Syam dan membelakangi Ka'bah. Ya, jadi menunjukkan kalau tempatnya adalah tempat yang memang khusus untuk buang hajat maka diperbolehkan. Baik. Kemudian syarat yang kedua, beliau menyampaikan ya, sebelum itu beliau melanjutkan wal bunyanu fi hadza kas-sahra'i bi syartil madhkur ya. Dan dalam bangunan yang tidak disediakan untuk buang hajat ya, maksudnya seperti di kebun yang sudah ada pagernya misalkan, itu kan juga bangunan tapi dia tidak disediakan untuk buang hajat, maka hukumnya seperti di padang pasir tadi bi syartil madhkur, dengan syarat yang sudah disebutkan. Illal bina al mu'adda, kecuali bangunan yang dipersiapkan khusus liqada'il hajah, untuk buang hajat. Fala hurmata fihi mutlaqan, maka tidak ada keharaman secara mutlak. Wa kharaja bi qaulina al-an makana kiblatan awalan ka Baitul Maqdisi. Ya, dan ketika kami tadi menjelaskan tentang menghadap kiblat, ini kiblat yang sekarang yaitu Ka'bah, maka tidak termasuk darinya adalah kiblat yang pertama ka Baitul Maqdis, seperti Baitul Maqdis. Fastiqbaluhu wastidbaruhu makruhun, maka kalau menghadap Baitul Maqdis atau membelakangi Baitul Maqdis maka hukumnya tidak haram tapi makruh saja ya, hukumnya tidak haram tapi makruh saja. Mungkin azan terlebih dahulu karena sudah masuk waktu isya, terus kita lanjutkan sedikit. Baik, kita lanjutkan sedikit. Adab yang kedua berikutnya, beliau mengatakan wajtanibu, dan menjauhi adaban dengan bentuk adab ya. Jadi kebanyakan kitab yang tercetak pakai lafaz adaban, tapi di beberapa seperti di Hasyiah Bajuri dan beberapa kitab yang lain ini sebutkan nadban, yaitu sunnah gitu ya.
Wajtanibu adaban, dan menjauhi secara adab atau sunnah yang dianjurkan ya. Qadil hajati, orang yang membuang hajat, al baula kencing, wal ghaitah, dan buang air besar, fil ma'ir rakidi, di air yang menggenang ya. Amal jari, adapun air yang mengalir, fayukrahu, maka dimakruhkan, fil qalili, pada air yang sedikit, dunal katsiri, bukan yang banyak. Lakin al aula, akan tetapi yang utama, ijtinabuhu, menjauhinya. Wa bahatsan Nawawi, dan Imam Nawawi membuat pembahasan tentang tahrimahu, mengharamkan buang hajat ini, fil qalili jarian, baik air sedikit yang mengalir, kana aurakidan, ataupun dia mengenang. Adab yang kedua yaitu tidak buang hajat pada air yang menggenang, pada air yang menggenang ya, pada air yang menggenang secara mutlak, baik airnya sedikit ataupun airnya banyak ya. Baik airnya sedikit ataupun airnya banyak ya. Kecuali diistilahkan oleh para ulama al-mustabhir, yang banyaknya itu kelewat batas. Jadi banyaknya itu banyak sekali. Seperti apa? Laut ya, danau yang besar, itu istilahnya mustabhir, air yang banyaknya sudah banyak sekali ya. Maka ini termasuk hal yang diperbolehkan, tidak makruh hukumnya. Tapi kalau membuang hajat di air yang menggenang, dia sedikit atau banyak, tapi banyaknya ya masih dalam batas, bukan yang sangat banyak sekali, maka hukumnya apa? Hukumnya makruh. Adapun air yang mengalir ya, adapun air yang mengalir, maka ada perincian. Kalau misalkan air yang mengalir tadi banyak, seperti sungai yang cukup besar ya, maka tidak makruh. Tapi kalau misalkan airnya sedikit ya, ngapunten, seperti got misalkan, seperti airnya sedikit, maka ini makruh ya, buang hajat di situ makruh ya. Tapi ini yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, dalam artian pendapat resmi mazhab Syafi'i. Tapi Imam Nawawi memiliki ikhtiarnya, beliau mengatakan lebih dekat ke haramnya, bukan makruh ya. Tapi itu pilihan pribadi Imam Nawawi. Tapi dalam muktamad mazhab Syafi'i itu makruh. Kenapa makruh? Ya, karena para ulama mengatakan kenapa makruh? Ada yang menyampaikan, sedangkan dalam hadis disebutkan annahu naha an yubala fil ma'ir rakid, dan hadis yang lainnya Nabi menyampaikan ittaqul mala'in ats-tsalatsa al-baraz fil mawarid wa qari'atit tariq wa dhil, jauhilah buang hajat di air yang menggenang ataupun di tempat-tempat sumber air ya. Nah ini kan Nabi melarang, katanya dalam usul fikih hukum asal larangan itu berfaedah haram ya. Itu kalau tidak ada faktor yang memalingkan keharaman ke arah makruh. Maka di sini ada faktor lain. Apa faktornya? Air itu bisa suci. Air yang mutanajis itu bisa suci. Dengan apa? Dengan ditambah volume airnya. Ya, dengan ditambah volume airnya melebihi dari 2 kullah dan hilang tagayurnya, maka dia jadi suci. Istilahnya para ulama dalam kitab fikih disebut mukasarah. Jadi kalau air itu ditambah volumenya, maka dia bisa suci. Ya, maka larangan tadi di bawah ke ranah hukum yang lebih bawah dari haram, yaitu makruh. Tapi Imam Nawawi memilih haram. Ala kulli hal yang utama dalam mazhab Syafi'i dia makruh hukumnya. Ya intinya ya sama, hendaknya dijauhi gitu ya. Ini hanya pembahasan hukum saja. Adab yang ketiga ya, jadi itu tadi makruh membuang adab yang kedua tadi makruh buang air di air yang menggenang, baik sedikit atau banyak itu lebih dari 2 kulah, kecuali kalau air yang sangat-sangat banyak mustabhir seperti danau yang besar ataupun lautan ya. Adapun air yang mengalir maka makruh kalau airnya sedikit, tidak makruh kalau airnya banyak. Syarat adab yang keempat, wa ijtanibu aidan, dan hendaknya menjauhi juga al baula wal ghaib,
kencing dan buang air, tahta syajaratil musmirah, di bawah pohon yang berbuah, ya, di bawah pohon yang berbuah, waqta samrati ghairihi, baik di waktu berbuahnya atau tidak pada waktu berbuahnya. Ya, ini adab yang ketiga, disunnahkan tidak buang hajat di bawah pohon yang memiliki buah. Ya, kalau dia buang hajat di situ hukumnya makruh. Kenapa? Para ulama menyebutkan alasannya ya karena khawatirnya buah yang jatuh nanti ya kena kotoran. Sedangkan buah itu bisa dimanfaatkan oleh manusia, maka di sini dia termasuk membuat harta itu sia-sia. Ya, maka hukumnya makruh. Baik, kemudian yang keempat, beliau menyatakan wajtanibu dan menjauhi, ya, madzukira, dari apa yang disebutkan, yaitu ketika buang hajat, fit tariqil masluki linnas, pada jalan yang dilalui oleh manusia. Ya, ini yang keempat. Ada yang keempat, tidak buang hajat pada jalan yang dilewati manusia. Ya, pada jalan yang dilalui manusia. Nabi SAW mengatakan, ittaqul la'anain, jauhilah dua laknat. Apa itu? Nabi menyampaikan alladzi yatakhalla fi tariqin nas wa fi dhillihim, yaitu orang yang buang hajat di jalannya manusia dan tempat berteduhnya mereka. Ya, tempat berteduhnya mereka. Maka makruh hukumnya membuang hajat di jalan manusia, ya, di jalan yang dilalui oleh manusia. Kemudian yang kelima, adab yang kelima, wajtanibu dan menjauhi, ya, wa fi maudhi'i dhilli, dan pada tempat berteduh saifan yang digunakan, ya, pada musim dingin, wa fi maudhi'i syamsi, dan tempat munculnya atau tempat adanya sinar matahari syitaan pada musim panas, musim dingin, musim dingin. Jadi menjauhi tempat berteduhnya manusia di musim panas dan tempat adanya sinar matahari di musim dingin. Ya, maka menjauhi tempat-tempat ini karena biasanya itu dibuat kumpul manusia. Ya, dibuat kumpul manusia. Ya, kalau mungkin ke ranah sini ya mungkin di tempat-tempat ya seperti pos atau pos ronda, pos kampling atau yang semisalnya dibuat biasanya orang duduk di situ, ya, dan terkadang berteduh, ada juga kebutuhan dan lain sebagainya. Ya. Maka kalau buang hajat di situ makruh hukumnya, ya. Makruh hukumnya, tidak diperbolehkan. Ya, sebagian fuqaha seperti di Hasyiah Al-Baijuri beliau mengatakan kalau misalkan di tempat itu ada maksiat maka boleh. Ya. Sekali di situ ya dibuat maksiat, boleh buang hajat di situ. Kenapa? Itu salah satu bentuk amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Biar gak dibuat maksiat lagi gitu. Ya, bisa dilihat di Hasyiah Al-Baijuri. Kemudian boleh menyampaikan wa fi thaqbi fil ardi, dan di lubang yang ada di tanah, wa huwa nazilul mustadir, ya. Dia adalah lubang yang bulat. Walafdhu thaqbi saqitun fi ba'di nusakhil mat, dan lafaz thaqab ini sebagian naskah, ya, manuskrip tidak menyebutkannya. Maka adab yang selanjutnya, adab yang keenam berarti, yaitu tidak buang hajat pada lubang-lubang yang ada di tanah. Ya, lubang-lubang yang ada di tanah. Ya, sebagaimana dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian Al-Qatadah, ya, seorang tabi'in, beliau ditanya kenapa, salah satu hikmahnya karena bisa jadi itu tempat tinggalnya jin. Atau para ulama, para fuqaha menyebutkan hikmahnya adalah karena di situ biasanya ada hewan, maka kita nanti menyakiti hewan itu, maka dimakruhkan buang hajat, ya, di lubang tersebut, ya, di lubang tersebut. Kecuali lubangnya memang dibuat untuk buang hajat, nah, maka boleh, ya. Baik. Kemudian adab yang berikutnya, wala yatakallamu, dan tidak berbicara. Adab yang ketujuh, dan tidak berbicara. Adaban, ya, dianjurkan. Li ghairi daruratin, tanpa ada kondisi darurat. Qadil hajati,
yaitu orang yang membuang hajat alal bauli wal ghaiti ketika dia buang air kecil atau buang air besar. Fa in da'at daruratun, jika mengharuskan suatu hal, ilal kalami, untuk berbicara, gaman ra'a, seperti orang yang melihat hayatan, ya, seorang melihat ular, ya, taksudu insanan, yang ingin menyerang manusia, lam yukrah al kalamu hina idzin, maka tidak dimakruhkan berbicara ketika itu, ya. Adab yang ketujuh yaitu tidak berbicara ketika buang hajat, ya. Ketika buang hajat dimakruhkan berbicara, ya, kadang kan gitu ngobrol enak sama istrinya, ya apa wingi sedang buang hajat, padahal ya satunya buang hajat, satunya cuci piring gitu, biasanya gitu, ya, ngobrol gitu. Maka ini dimakruhkan, ini dimakruhkan. Nabi SAW menyampaikan dalam hadis, la yakhrujur rajulani yadribanil ghaid kashifaini an auratihima yatahaddatsan. Ya, jangan dua orang itu keluar, dia buang hajat, membuka auratnya, kemudian dia ngobrol. Fa innallaha azza wa jalla yamkutu ala dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, marah, tidak suka atas hal tersebut. Maka makruh hukumnya berbicara ketika buang hajat, ya. Kecuali kalau memang ada suatu kebutuhan yang mendesak untuk berbicara, ya. Misalkan apa? Misalkan tadi ada seekor ular yang ingin menyerang orang lain, misalkan kita lihat tuh ada ular, maka boleh kita mengingatkan orang lain supaya apa? Selamat, ya. Atau hal yang lain yang memang mengharuskan untuk untuk berbicara, ya, mengharuskan untuk berbicara, ya. Bagaimana dengan hal-hal yang kita disunahkan untuk berbicara, maksudnya mengeluarkan omongan, seperti apa? Kita bersin, itu ya, misalkan pas buang hajat bersin, kan dianjurkan alhamdulillah, oh ini sedangkan buang hajat. Maka ketika itu dia berdoa di dalam hatinya, ya, berdoa di dalam hatinya tanpa mengeluarkan kata-kata, ya, berdoa di dalam hatinya, karena ini dalam kondisi yang dibutuhkan, ya, kondisi yang dibutuhkan, tapi tidak sampai ke level darurah, ya, tapi dianjurkan saja. Maka dia mengucapkan dengan hatinya, ya, atau zikir-zikir yang lain yang dianjurkan ketika itu. Baik, kemudian yang terakhir, ya, adab yang terakhir, beliau mengatakan wala yastaqbilu syamsa, ya, dan tidak menghadap kepada matahari, wal qamara, dan rembulan, wala yastadbiruhuma, dan tidak membelakanginya, ayyukrahu lahu dzalika, yaitu dimakruhkan hal tersebut hala qada'i hajatihi, ketika dia buang hajat. Lakin, akan tetapi, An-Nawawi, Imam Nawawi, fi Rawdah, dalam kitabnya Rawdah, wa Syarhil Muhadzab, dan Syarah Muhadzab, itu kitab majmu', qala, beliau mengatakan inna istidbarahuma laisa bimakruh, membelakangi matahari dan rembulan itu tidak makruh. Wa qala fi Syarhil Wasit, dan beliau mengatakan dalam, Imam Nawawi mengatakan dalam kitab beliau yang lain, ya, Syarah Al-Wasit, Syarah Al-Wasit, beliau mengatakan inna tarka istiqbalihima wastidbarihima sawa, bahwasanya dia menghadap atau membelakangi matahari dan rembulan itu sama saja, ai fayakunu mubahan, diperbolehkan. Wa qala fi tahqiq, dan beliau Imam Nawawi mengatakan di kitab beliau yang tahqiq. Jadi Imam Nawawi itu punya banyak sekali kitab fikih. Dalam kitab yang lain beliau mengatakan inna karahata istiqbalihima, kemakruhan menghadap matahari dan rembulan, la aslalaha, tidak ada dasarnya. Wa qauluhu, dan beliau mengatakan wala yastaqbilu ila akhirih, ya, tidak menghadap matahari, saqitun fi ba'di nusakhil matan, sebagian manuskrip tidak ada lafaz tersebut. Taib, ala kulli hal, intinya seperti ini dalam masalah menghadap matahari dan rembulan. Menghadap matahari dan contohnya misalkan gini, misalkan mataharinya berada di timur, sedang terbit, kemudian kita buang hajat menghadap ke matahari, gitu. Ya, jadi bukan mataharinya pas berada di atas, kan nggak mungkin orang ngadep atas pas buang hajat, kan. Misalkan kencing ngadep atas, gimana sambil tiduran, kan mungkin. Ya, jadi waktu maksudnya itu adalah ketika matahari mulai muncul di arah timur, atau rembulan mungkin muncul di arah samping-sampingnya, mungkin di samping di samping barat atau yang semisalnya. Baik, maka di sini
beliau Imam Abu Syuja beliau menyampaikan bahwasanya dimakruhkan membelakangi ataupun menghadap. Tapi ini setelah diteliti oleh para fuqaha Syafi'iyah, ini bukan pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, dan ini pendapat jumhur fuqaha di mazhab yang lain, mengatakan yang dimakruhkan adalah menghadap matahari atau bulan. Kalau membelakangi maka tidak makruh. Ini jumhur ulama, bahkan di dalam kitab-kitab Hanabilah juga sama. Dalam kitab-kitab fikih Hanabilah juga sama. Jumhur ulama. Baik. Nah, Imam Nawawi sendiri punya beberapa pendapat. Ya, Imam Nawawi sendiri punya, beliau kitab fikihnya bukan cuma satu, ya, bahkan 5 lebih. Di beberapa kitab ngomong A, di beberapa kitab ngomong B, ya, ada yang seperti itu. Ya, kemudian diteliti oleh para ulama fikih Syafi'i dan dibuat kesimpulan seperti itu. Dan ini adalah jumhur para fuqaha menyatakan kalau menghadap matahari atau rembulan, ya, tanpa penghalang, ya, maka dimakruhkan. Kalau membelakanginya maka tidak dimakruhkan. Ini yang utama. Adapun yang di dalam kitab Abu Syuja, maka itu pendapat yang dhaif, ya, pendapat yang dhaif dari mazhab Syafi'i. Baik. Memang ada pendapat yang lain mengatakan sama saja hukumnya, ya. Seperti Imam Nawawi dalam kitab beliau Tahqiq, ya, ala kulli hal ini adalah al-khilaf, ya, bukan khilaf. Ya, khilaf tetap menjadi khilaf. Yang mau mengambil pendapat ini dipersilakan, yang mengambil pendapat ini dipersilakan. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga memberikan manfaat, bisa kita amalkan. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.